Selamat datang kembali dengan saya. Sekarang kita akan membahas tentang praktikum 10 pembuatan tabel. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendivisian kolom pada tabel, merubah dimensi tabel, dan drop, rename, dan truncate tabel. Objek database. Objek-objek database terdiri dari yang pertama adalah tabel, view, sequence, index, dan sinonim. Susunan create tabel. Untuk membuat tabel digunakan perintah create tabel. Sintaksnya adalah create nama tabel dan skema dan kolom data tipenya. Penggunaan default digunakan untuk memberikan nilai default pada kolom yang dimaksud. Contoh, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem pada saat dimasukkan. Jadi ini ada untuk set defaultnya date default state. Pembuatan tabel pada database Oracle. Untuk pembuatan suatu tabel, create tabel departemen nomor 2 di name varchar dan lokasinya adalah 13 sintaksnya adalah berikut. Untuk menambahkan suatu tabel adalah descript tabel. Descript nama tabelnya adalah departemen. Maka kan hasilnya adalah deskripsinya. Selanjutnya adalah terdapat dua macam tabel dalam Oracle database. Yang pertama adalah tabel user, yang kedua adalah data dictionary. Tabel user adalah yaitu tabel dibuat dan dipelihara oleh user berisi informasi user. Data dictionary adalah yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. Ada 4 kategori pada dictionary. Yang pertama adalah user, berisi objek yang dimiliki user. A adalah semua objek yang diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki user, punya hak atas objek yang tidak dimiliki. DPA adalah user dengan privilege DPA yang dapat mengakses barang objek dalam database. V $ adalah menambahkan informasi server database dan penguncian hanya dapat diakses oleh DPA. Contoh, untuk menambahkan tabel yang dimiliki oleh user, yang pertama adalah select tentang from user labels. Untuk menambahkan tipe objek, select list yang dimiliki oleh user adalah select list dan objek nama kolom dan objek user objek. Untuk menggunakan tabel view adalah sinonim dan sebagai oleh user, select bintang from user catalog. Pembuatan dengan query, tabel dengan query. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel, dikombinasikan dengan pilihan ask subquery untuk menentukan kolom sesuai dengan pada kolom yang ada pada subquery. Contoh, buat tabel dep 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di departemen 30. Baris datanya dapat dari tabel pegawai atau IMP. Ini contohnya create tabel dep 30 as select mno. Select mno in sel 12 gaji bulanan year date from IMP depno. Hasilnya adalah ini. Tabel departemen 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di departemen 30 pada tabel 30. Susunan alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk menambah kolom baru, modifikasi kolom yang sudah ada, dan mendefinisi nilai default untuk kolom baru, menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintaks dalam alter tabel adalah alter nama tabel, add kolom data tipe default dan ekspresi. Contoh tambahan kolom baru, job
pada tabel departemen 30. Kalau sudah mulai di pada varchar 20, maka selanjutnya adalah alter tabel create tabel departemen 30 dengan mengadd ini job varchar 2. Berarti kalau pada tabel sudah dari departemen dari perintah alter tabel untuk modifikasi kolom pada tabel ini adalah tadi menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengajarkan hal berikut: semua data dan struktur dari tabel akan dihapus, semua transaksi pending akan dikomit, semua indeks akan dihapus, dan perintah drop ini tidak bisa di rollback. Contoh, hapus tabel 30 dengan perintah drop, maka drop departemen akan di drop, akan dihapus. Merubah dari objek. Untuk merubah nama objek atau tabel, view, sequence, atau sinonim dengan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Contoh, ubah nama tabel dev menjadi departemen, rename dev to departemen. Statement truncate tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Yang pertama adalah menghapus semua tabel dari tabel, membesarkan kembali ruang penyimpanan yang ditemukan oleh tabel. Selanjutnya adalah baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka digunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris dari tabel tapi tetap tidak bisa memberikan ruang penyimpanan yang bukan oleh tabel. Menambahkan komentar atau komen pada tabel. Komentar komen dapat ditambahkan pada tabel untuk tulisan dokumentasi atau keterangan. Contoh, tambahkan komentar ke tabel yang B dengan keterangan informasi pegawai. Komenon tabel yang B is, maka akan ada keterangan informasi pegawai. Oleh karena soal yang pertama adalah tabel departemen sehingga punya struktur seperti ini, maka kita create tabel departemen ID nomor dengan ini, maka akan di create. Selanjutnya adalah berikan data dari tabel dev, masukkan ke dalam tabel departemen, periksa hasil yang menjadi seperti ini. Maka kan ini bisa masukkan departemen ID, select dev name from departemen, maka kan decrease. Selanjutnya adalah buat tabel employee sehingga mempunyai struktur. Kita membuat tabel employee dengan struktur, create tabel employee dengan struktur seperti yang di dalam soal. Jadi create tabel employee, buka kurung, dan ID adalah nama kolom, dan ini adalah jenis inputannya, jenisnya, dan seperti biasa. Selanjutnya adalah modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi ini. Kita juga membuat employee juga dengan jadi tadi employee. Oke, sudah. Selanjutnya adalah membuat tabel employee 2 yang memiliki struktur tabel hanya pada field ini. Oh ya, tadi yang modifikasi pakai ini alter tabel employee karena ada last name, karena kita hanya last-nya ya, menambahkan last name yang awalnya 25 lah, karena
penghasilannya menjadi 50. Terus buat tabel employee 2, di struktur dari tabel MP hanya pada field employee name di field no. Nah ini maka dapat ini create tabel employee 2 as select no sama dengan ID, name sama dengan last name. Jadi kita mengambil dari tabel MP namun namanya kita ganti. Terus setelah drop tabel employee, maka kita akan drop tabel employee, terus ubah nama tabel employee menjadi employee, maka akan bisa rename employee 2 atau employee karena employee nya sudah di drop. Jika belum di drop maka tidak bisa di rename karena employee nya akan double. Dan setelah tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee disebut menjadi isi dari kedua tabel, maka kita akan diskusikan, maka kita akan komen on tabel departemen is information department. Ini untuk jadi kita tabel departemen adalah ada komen atau keterangannya adalah informasi tentang departemen. Dan itu dan ini untuk tabel employee nya, maka komen on tabel employee is informasi pegawai. Jadi ini tentang informasi pegawai. Oke, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.